Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina wa sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa Pancor serta muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu di sini setelah selesai melaksanakan kewajiban salat maghrib kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghum fasta'idz billah. Innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Wa imma fihi idghamu nunin in syartiyah fima az-zaidah. Imma aslinya adalah inma, dan kalau ada syaitan atau apapun saja yang yasrifuka anil khaslati wa ghairiha minal khairi sarifun, yang mau memalingkan engkau dari sifat-sifat baik yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu apa? Bagaimana merespon kejahatan dengan kebaikan, bagaimana mengembalikan keburukan itu dengan memberikan kebaikan. Kalau ada syaitankah itu atau apapun saja yang mau memalingkan seseorang dari sifat-sifat baik dan terpuji itu, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maha mendengar ucapan-ucapan kita, Maha mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Ayat ke-36 ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, setelah Allah menyampaikan al-bisyarat al-karimah wa taujihat al-hakimah, setelah Allah menyampaikan berita gembira dari awal ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, itu Allah sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanan. Lalu Allah sampaikan juga tuntunan-tuntunan untuk menjadi pribadi yang baik. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, itu mampu berdakwah di jalan Allah, mengajak orang kepada agama Allah. Wa amila sholihan, melaksanakan amal-amal baik. Kemudian dengan penuh kebanggaan menyatakan dirinya itu orang Islam, dia bahagia dengan agamanya sendiri, bangga dengan syariatnya sendiri. Kemudian yang keempat, mampu untuk mencegah, melawan keburukan dengan kebaikan. Setelah Allah menyampaikan itu, ayat ini kemudian dilanjutkan dengan ada saja godaan-godaan, akan selalu ada orang seistiqomah apapun, akan selalu ada godaan. Orang berdakwah juga ada godaan. Orang yang menyeru kepada jalan Allah itu, orang yang beramal soleh juga pasti ada godaan, ya. Pasti ada usaha untuk memalingkan seseorang dari kebaikan. Wa imma, dan kalau ada nazghun itu aslinya adalah idkhalul ibrah
au tarful asa fil jildi, kata ulama, memasukkan jarum ke dalam kulit atau ujung dari sesuatu yang tajam yang dimasukkan ke dalam kulit. Seperti itu gambaran godaan setan, dia masuk ke dalam tubuh manusia. Seperti sesuatu yang dari luar masuk ke dalam tubuh manusia, lalu meracuni hati manusia, sehingga awalnya dia mau berbuat baik, mau mengucapkan yang baik, berubah hatinya itu karena ada sesuatu yang masuk itu, ya. Waswasatus syaitan, ya. Wa in yuwaswisu laka syaitan, dan jika ada orang itu digoda, dirayu oleh syaitan untuk meninggalkan kebaikan, seperti muqabalatul isaati bil ihsan, seperti untuk apa? Merespon keburukan dengan kebaikan, fasta'id billah min syarrihi wa la tuti'hu, maka segera minta tolong kepada Allah min syarrihi, dari keburukannya. Makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu, kita tidak berlindung agar jauh dari setan, karena pasti setan itu akan mengikuti manusia. Tetapi yang minta adalah perlindungan min syarris syayatin, dari keburukannya. Sehingga jikapun seseorang itu digoda, selalu didekati oleh setan, dia sudah imun, dia sudah kebal, dia sudah terjaga dari keburukan setan. Tidak mungkin manusia itu menghindari sepenuhnya godaan setan. Kalau para nabi, sempat juga setan itu mau menggoda para nabi, tapi nggak berhasil, ya, gagal total, ya. Dalam sebuah hadis disampaikan seperti itu, apalagi kita. Maka kata ulama, kita berlindung dari setan itu min syarrihi, dari keburukannya. Sehingga kalau orang sudah aman, sudah imun, sudah kebal, walaupun dia dekat dengan keburukan, insya Allah aman, ya, insya Allah terjaga, tidak tertular, tidak terpapar, ya. Fasta'iz billah. Hubungannya dengan ayat tadi sebelum-sebelumnya seperti itu. Seberapa istiqomah pun orang dalam kebaikan, keimanan, justru semakin baik orang, semakin keras godaannya. Semakin tinggi derajat seseorang di hadapan Allah, itu godaannya, ujiannya semakin kencang. Dalam sebuah riwayat disampaikan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, bahkan para nabi itu yang paling banyak, yang paling berat balanya, yang paling berat balanya. Kita tidak bisa menghindari ujian, kita tidak bisa menghindari bala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita badan yang sabar, diri yang sabar menghadapi ujian dan cobaan-cobaan. Dan syaitan itu makhluk yang ba'idun an rahmatillah. Syatona itu jauh artinya. Syatona itu ba'uda, jauh. Dia sudah dicap oleh Allah Ta'ala jauh dari rahmat Allah, tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia punya izin dari Allah untuk menggoda dan mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk menemaninya di neraka. Dia sudah mendapatkan izin, ya, dari Allah Ta'ala, ya. Kan asal muasalnya itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari awal sekali. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Para malaikat sujud, ada kelompok iblis yang tidak mau mengikuti perintah Allah, bahkan mendebat Allah. Iblis itu mendebat Allah.
Apakah engkau menyuruhku untuk sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku, kata iblis, dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Masa yang tercipta dari api mau sujud kepada yang tercipta dari tanah? Nah, maka sejak saat itulah ada kelompok yang ingkar kepada Allah Ta'ala, kemudian diberikan katakanlah izin oleh Allah Ta'ala untuk menggoda manusia. Namun Allah juga telah membekali kita dengan perlindungan. Dia sudah mendapatkan izin untuk menggoda manusia. Kita tahu itu karena Allah menyampaikan. Tetapi Allah juga menyampaikan kepada kita resep untuk terhindar dari godaan. A'udzu billah minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim, atau disebut dalam hadis a'udzu bikalimatillah, ya, saya berlindung dengan kalimat Allah. Apa itu kalimat Allah? Kata ulama, kalimat Allah itu adalah kun fayakunnya Allah. Maksud dari a'udzu bikalimatillah, saya berlindung dengan kalimat-kalimatnya Allah, itu adalah kun fayakunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi dalam banyak hadisnya mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan, memohon beristiazah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap kali kita membaca Al-Quran atau membaca Fatihah dalam sholat, disunnahkan kita memulainya dengan isti'adzah, tetapi dibaca dengan sir, dibaca dengan suara yang lirih. Nabi pun beristi'adzah. Jadi kita yang beristi'adzah, Allah tempat kita mohon perlindungan, makhluk yang kita mohon kepada Allah agar kita terlindungi darinya adalah syaitan dan siapa saja yang bisa mengajak manusia kepada keburukan. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mendengar, mendengar ucapan-ucapan kita, mengetahui, al-alimu bil fi'li, mengetahui perbuatan-perbuatan manusia, entah itu af'al, ahwal, segala bentuk situasi yang ada pada kita, sehingga tidak ada isti'adzah yang tidak didengar oleh Allah, karena Allah menyampaikan innahu huwas sami', Allah Maha mendengar, termasuk isti'adzahmu itu Allah subhanahu wa ta'ala dengar. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagus-baguslah cara kita berdoa, bagus-baguslah yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu, setelah Allah memberikan kabar gembira, setelah Allah memberikan tuntunan bagaimana agar selamat dari godaan syaitan, ayat yang selanjutnya membicarakan apa? Dalil-dalil, bukti-bukti tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Sudah selesai Allah jelaskan kabar gembira untuk orang yang istiqomah, orang yang berdakwah, orang yang beramal soleh, orang yang siap mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Dan siapakah orang-orang yang akan mendapatkan sifat itu? As-sabirun wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, yang sabar dan memiliki katakanlah hazzun wafir, keberuntungan dari Allah Ta'ala, sehingga Allah berikan kepada dia sifat terpuji. Lalu Allah jelaskan juga bagaimana menghindari, melindungi diri dari apapun yang bisa memalingkan seorang dari kebaikan. Lalu pada ayat ke-30 ayat selanjutnya Allah
saqatil ayatul karimah anwa'an minal adillatil kauniyati ala wahdaniyati wa qudratihi. Ya. Jadi ayat yang ke-37 itu, dan di antara tanda-tanda Allah atau kekuasaan Allah, keesaan Allah, malam, siang, matahari, rembulan. La tasjudu, janganlah sujud kepada matahari, kepada rembulan. Wasjudu lillah, dan sujudlah engkau kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan 4 tanda itu, malam, siang, matahari dan rembulan itu. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau engkau mau menjadi orang-orang yang betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Maka Al-Imam Sayyid Tantawi menyatakan bahwa ayat ke-37 surat Fussilat itu dalatun ala wahdaniyatillahi wa qudratihi, berisi tentang bukti-bukti keesaan Allah, maha mampunya Allah Ta'ala, wa ala wujubi ikhlasil ibadati lahu, dan berisi juga tentang perlu dan wajibnya sikap ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dari mana? Ditahu dari mana? Haitsu innal jami', semua yang disebut Allah yang 4 itu, malam, siang, matahari, bulan itu, yasiru binizamin muhkamin wa yuaddi wazifatahu adaan daqiqan. 4 hal yang Allah sebut itu, malam, siang, matahari, rembulan itu, semuanya bergerak sesuai dengan sistem Allah. Entah berapa lama sudah, jutaan, entah berapa tahun sudah dia bergerak seperti itu, ya, tidak berubah. Itu artinya ada keteguhan dalam menjalankan tugas dengan begitu dakik, begitu mendalam, begitu teliti, begitu akurat. Tidak pernah terpeleset matahari itu, atau tidak muncul, atau muncul dari barat, belum, ya. Maka itu gambaran kepada kita, kata Imam Sayyid Tantawi, bagaimana ikhlas beribadah dan teguh tegak dalam menjalankan wazifah, dalam menjalankan tugas, seperti matahari, seperti rembulan, makhluk Allah itu. Tidak pernah ada error. Coba, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaqi yasbahun. Kan tidak pernah matahari itu mendahului rembulan atau mendahului rembulan. Tidak pernah malam itu mendahului siang. Semuanya bergerak dalam keteguhan sistem yang Allah berikan dan sesuai dengan tugas yang Allah amanahkan. Maka kata Imam Sayyid Tantawi, ayat itu tidak hanya bukti tentang keesaan Allah, tetapi juga bukti yang menunjukkan betapa ikhlas itu harus menjadi asas dalam melaksanakan ibadah atau tugas atau amanah. Yang kedua, ayat itu berisi larangan untuk menyembah matahari, wala tasjudu lisyamsi, larangan untuk menyembah matahari, wala lil qamari, larangan untuk menyembah bulan. Tapi menyebutkan 4 hal, malam dan siang. Disebutkannya malam dan siang itu lil izani bi kamali suquti syamsi wal qamari an rutbati sujudiyati lahuma binazmihima bil makhluqiyati bisalqil a'radi allati la qiyama laha bidzatiha. Allah menyebutkan malam dan siang, di samping menyebutkan matahari dan bulan. Lalu Allah melarang manusia bersujud kepada matahari dan bulan. Apa hikmah penyebutan malam dan siang itu? Ya, untuk menunjukkan betapa kemakhlukan matahari dan bulan itu.
untuk menunjukkan kemakhlukannya. Matahari itu hanya bisa terlihat siang, bulan itu terlihat malam. Tidak bisa kita melihat matahari di malam hari, atau melihat bulan muncul katakanlah di jam 1 siang. Maka jika matahari itu butuh siang agar dia nampak, jika rembulan itu membutuhkan malam agar dia terlihat, maka membutuhkan itu tanda dari kemakhlukan. Karena Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Begitu makhluk membutuhkan yang lain, itu tanda dari dia makhluk. Bahkan yang kedua, bisa jadi malam itu sangat penting bagi bulan, karena bulan di situ seperti aradun. Arad itu artinya sesuatu yang membutuhkan sesuatu yang lain supaya dia tampak. Dia tidak memiliki, katakanlah seperti warna. Warna itu selalu membutuhkan tempat agar warna itu tampak. Kita katakan warna putih ini ada, ya, tetapi dia butuh keramik tempatnya nempel, maka kita katakan keramik itu putih. Tanpa ada benda, warna itu tidak terlihat, tanpa ada tempatnya menempel. Matahari itu mirip seperti itu. Tanpa ada siang, kita tidak melihat matahari. Sehingga siangkah yang membutuhkan matahari, atau matahari yang membutuhkan siang sebagai panggungnya agar dia nampak dan muncul. Demikian pula rembulan. Maka disebutkannya siang dan malam pada ayat ini, ya, kata ulama, kata Imam Sulaiman, ya, padahal yang Allah larang adalah menyembah matahari dan rembulan untuk menunjukkan betapa makhluknya matahari, kendati dia perkasa, dia besar seperti itu, dia masih membutuhkan makhluk lain agar dia bisa tampak, agar dia bisa terlihat, agar dia bisa muncul. Ya, la qiyama laha bidzatiha. Ini hikmah. Kemudian wasjudu lillah, dan sujudlah kepada Allah. Di sini tempat ikhlasnya. Setelah dilarang untuk menyembah matahari bulan, wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Sembahlah Allah yang telah menciptakan yang 4 itu. Ya. Ahli bahasa menyatakan, ya, mengapa menggunakan khalaqahunna yang muannats? Muannats itu kalau bahasa kita ya untuk kata ganti untuk perempuan. Padahal 3 hal dari yang 4 itu muzakkar. Malam, kata itu siang, ya, al-lail, nahar, qamar, itu muzakkar. Satu saja muannats. Biasanya muzakkar didahulukan daripada muannats. Tapi untuk yang mengkaji bahasa, dia muannats karena kembali kepada ayat, bukan kembali kepada masing-masing dari yang 4 itu. Ya. Inilah ayat ke-37. Allah mengajak kita, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat alam semesta, ya, bahwa matahari itu sedang melakukan tugasnya dari Allah. Bulan juga demikian, melakukan tugasnya dari Allah. Maka jika matahari dan bulan dan apapun di bumi ini entah berapa juta tahun lamanya selalu konsisten, tegak melaksanakan tugas-tugasnya dari Allah, maka itu juga cerminan untuk para manusia. Mudah-mudahan kita semua bisa tegak konsisten dalam agama ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Amin amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.